Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan berdiskusi atau berbagi mengenai sistem saluran transmisi. Pada kesempatan ini kita membahas saluran tidak sesuai. Jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang membahas saluran sesuai. Jadi saluran tidak sesuai bisa kita definisikan sebagai saluran yang mempunyai impedansi beban ya ZL tidak sama dengan Z0. Jadi impedansi beban tidak sama dengan Z0. Ini saluran yang tidak sesuai. Jadi ini rangkaian listrik atau rangkaian yang mewakili suatu saluran tidak sesuai. Berarti ada sisi generator di sini dan ada sisi beban. Nanti ada tegangan di sini, tegangan atau Vx, jadi maksudnya pada jarak X dari generator. Ix itu adalah arus pada jarak X dari generator, ada Z0-nya. Kemudian di terminal sini itu namanya Zs, berarti impedansi pada suatu beban yang tidak sesuai dipandang di sini pada terminal sini. Jadi pada jarak X, ya, pada panjang tertentu, Jadi ini rangkaiannya untuk mudah memahami sebelum kita menganalisanya. Kemudian yang perlu diketahui berikutnya adalah persamaan-persamaan yang berlaku untuk saluran tidak sesuai, terutama untuk arus dan tegangannya. Di persamaan-persamaan ini saya ambil dari buku Electronics Transmission and Technology, jadi karangan dari William Cinema. Jadi ini bisa dibaca atau dilihat lebih lanjutnya sumber referensi yang saya gunakan untuk materi ini. Jadi ada tegangan, ada arus dan impedansi. Jadi Vx tegangan pada Vx tadi, ada Vx, Ix dan Zs ya. Vx, Ix dan Zs. Jadi Vx ini, Ix dan Zs berarti impedansi pada suatu saluran yang tidak sesuai dengan panjang saluran tertentu ya. Jadi itu untuk persamaan yang berlaku. Terlihat di sini berbeda dengan saluran yang sesuai. Di sini ada terlibat cos dan sin ya. Ada persamaan cos dan sin. Kenapa ada cos dan sin? Karena salurannya tidak sesuai. Jadi pada materi sebelumnya itu pada kesesuaian saluran atau tentang saluran gelombang berdiri dan gelombang berjalan atau traveling wave dan standing wave. Kita mengetahui bahwa pada saluran tidak sesuai itu terjadi tegangan yang bervariasi di sepanjang saluran. Variasinya itu membentuk gelombang, ada daerah maksimum, ada daerah minimum, ada nol. Sehingga itulah alasannya persamaan-persamaan yang ada di sini ada sin dan cos ya. Karena ada gelombang-gelombang sinus atau kosinus. Jadi persamaannya seperti ini. Ps ada ZL cos beta L dikurang X ditambah JZ0 sin beta L kurang X dibagi ZL cos beta L plus Z0 sin beta L. Itu persamaan untuk Px. Kemudian persamaan Ix-nya adalah Ps per Z0 dikalikan dengan Z0 cos beta dalam kurung L dikurang X ditambah JZL sin beta dalam kurung L kurang X dibagi Z0 cos beta L plus Z0 sin beta L. ZL cos beta L ditambah Z0 sin beta L. Adapun Zs itu berasal dari pembagian Ps dibagi Px dibagi Ix. Dan jika disederhanakan maka Zs-nya itu adalah Z0
dikalikan ZL cos beta L ditambah JZ0 sin beta L dibagi Z0 cos beta L ditambah JZL sin beta L. Ini adalah persamaan penting untuk saluran yang tidak sesuai, jadi mencari nilai impedansinya. Kita lanjutkan untuk memahami penjelasan tadi. Ada contoh soal. Suatu beban ZL nilainya adalah 30 plus J30 ohm dihubungkan dengan saluran transmisi yang mempunyai impedansi karakteristik 50 ohm. Panjang gelombang dari sinyal adalah 2,5 cm dan tentukan impedansi input atau ZS pada titik 5 cm dari beban. Jadi panjang salurannya 5 cm dengan lambda adalah 2,5 cm. Kemudian nilai ZL-nya ini, jadi kita masukkan seperti ini. Z0-nya 50 ohm. Jadi sebetulnya ini tersambung kepada generator lagi di sebelah kiri. Tapi karena yang kita cari adalah impedansinya, jadi generatornya tidak pengaruh. Jadi kita tampilkan hanya unsur-unsur impedansi saja. Jadi sebetulnya ini bukan terlepas dari generator, tetapi dihilangkan untuk memudahkan pemahaman. Jadi dia tetap terhubung kepada generator. Karena yang kita analisa hanya impedansinya, maka yang ditampilkan hanya impedansi. Langkah mencari impedansi tersebut, berarti impedansi input itu sama dengan ZS. Ini ZS yang sudah kita ketahui tadi. Ini persamaannya ZS. Nah, kita harus selesaikan dulu karena panjang L ini, L itu adalah dalam lambda. ZL cos beta L itu mesti dalam lambda. Jadi karena panjang saluran masih dalam cm, kita harus rubah 5 cm itu menjadi lambda. Kita ketahui lambdanya 2,5 cm. Kalau dia 5 cm berarti lambdanya adalah 5 dibagi 2,5 berarti 2 lambda. Kalau begitu beta L ini kita selesaikan dulu. Beta adalah 2 pi per lambda, L nya 2 lambda berarti 4 pi. Kemudian supaya mudah kita selesaikan dulu berapa nilai sin beta L dan cos beta L. Sin 4 pi berarti sin kali 4 kali 180, sin 720 berarti 0. Cos 4 pi berarti cos 4 kali 180, jadi pi 180 derajat, berarti cos 720, nilainya 1. Nah, maka ZS tadi kita masukkan saja lagi nilainya. Ini Z0, ZS, ZL cos beta L plus JZ0 sin beta L. Cos beta L nya adalah 1, sin beta L nya adalah 0. Kemudian Z0 nya 50, cos beta L 1. Jadi karena ini 0 ya, 0 ini juga 0. Yang tersisa adalah 30 plus J30 dibagi 50 nya coret, sehingga yang tersisa adalah 30 plus J30. Jadi ini adalah hasil perhitungan untuk mendapatkan impedansi input dari saluran yang tidak sesuai. Nah, jadi ini dengan cara menghitung ya, menggunakan persamaan ini. Nanti ada cara lain lagi menyelesaikan ini, yaitu menggunakan Smith chart. Jadi pada kesempatan berikutnya atau video berikutnya ada cara menyelesaikan impedansi input ini saluran tidak sesuai menggunakan Smith chart. Ya, demikian saja, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.